Ada banyak nama yang tercatat dalam sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa. Namun, hanya segelintir yang mampu mengubah wajah. Peradaban melalui seni, budaya, dan kecerdikan. Dan di antara para wali, ada satu nama yang paling melekat di hati masyarakat. Turun-temurun, dari cerita nenek kita hingga buku sejarah yang mungkin dulu kita baca di sekolah. Dialah Sunan Kalijaga, seorang tokoh yang tidak hanya berdakwah, tetapi menyentuh jiwa rakyat melalui wayang, syair, musik, dan tradisi yang hidup sampai hari ini. Kita mulai dari masa ketika beliau masih bernama Raden Mas Said, putra dari Adipati Tuban, bangsawan yang dihormati. Tapi takdir berkata lain dalam sejarah tutur yang turun dari generasi ke generasi. Diceritakan bahwa Raden Said mudah menyaksikan sendiri kekuasaan dan ketidakadilan berjalan begitu dekat. Sang ayah, bangsawan yang seharusnya memegang amanah, justru terseret dalam arus kekuasaan yang seringkali menindas rakyat. Dan disinilah hidup Raden Said berubah. Ia mulai menyaksikan rakyat kecil yang diperas pajak, kehilangan sawah, kehilangan ternak, bahkan kehilangan kehormatan demi memenuhi ambisi penguasa. Dalam hatinya tumbuh kemarahan bukan kepada ayahnya, tetapi kepada sistem yang penuh ketidakadilan. Sampai pada suatu hari, ia memilih jalan yang kelak akan membuat namanya dikenal sebagai si Branda Lokajaya, seorang perampok yang hanya merampas harta penguasa korup lalu membagikannya kepada rakyat miskin. Bayangkan seorang bangsawan muda terjebak konflik batin, memilih menjadi penjahat demi membela orang tertindas. Kehidupannya berubah liar, gelap, namun Allah belum selesai membentuknya. Suatu malam, ketika rembulan menitir langit Jawa, sebuah peristiwa besar terjadi. Raden Said merampok rombongan saudagar kaya. Namun, rombongan itu tak bereaksi ketakutan. Justru mereka tenang dengan cara yang membuatnya bingung. Raden Said hanya melihat seorang lelaki tua dengan sorban sederhana, tersenyum ramah. Dialah Sunan Bonang. Yang terjadi bukan huru-hara, melainkan dialog panjang yang mengguncangkan hati Raden Said. Sunan Bonang berkata, "Jika benar engkau membela rakyat, mengapa engkau melukai orang?" Raden Said terdiam. Dari pertemuan itu, sejarah berubah, menyerah, menepikan pedang, meninggalkan jalan kelam untuk mengikuti seorang wali besar. Tetapi perjalanan menuju perubahan tidak mudah. Sunan Bonang menguji kesungguhan murid mudanya. Raden Said diperintah menjaga tongkat di tepi sungai tanpa batas waktu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan Raden Said tetap diam, tetap setia. Hingga pada suatu ketika, tubuhnya dipenuhi lumut, kulitnya memutih, rambutnya memanjang seperti akar pohon. Ia seolah menyatu dengan alam. Disinilah julukan Kalijaga lahir, karena ia menjaga kali sungai dengan penuh kesungguhan jiwa. Dan saat itulah, ketika ujian telah selesai, Raden Said tak hanya menjadi murid, tetapi pewaris ilmu dakwah yang kelak akan mengguncangkan Pulau Jawa. Jika wali lain mengajarkan dakwah dengan ceramah dan kitab, Sunan Kalijaga memilih jalan berbeda. Ia mengerti bahwa rakyat Jawa tidak hidup dari logika akademik, tetapi dari budaya yang turun-temurun. Wayang, tembang, gamelan, ritual keluhuran, semuanya diolah menjadi sarana dakwah. Bayangkan, wayang kulit yang sebelumnya hanya menceritakan kisah-kisah Hindu kuno diubah menjadi kisah yang mengandung nilai ketauhidan. Tokoh Semar diberi makna baru sebagai simbol kebijaksanaan. Cerita Mahabharata disusun ulang dengan pesan moral yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan tanpa rakyat Jawa sadari, akharan Islam perlahan menyerap masuk ke dalam darah budaya mereka tanpa paksaan, tanpa peperangan, melainkan melalui seni. Di masa kemudian, Sunan Kalijaga menikah dengan putri Sunan Ampel, seorang wanita anggun
bernama Siti Malika. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak bernama Raden Umar Said yang kelak dikenal sebagai Sunan Muria. Bayangkan, seorang ayah melepas putranya menjadi wali besar berikutnya. Tradisi dakwah itu terus hidup, beranak pinak dalam generasi. Ada satu tembang yang sering menjadi bahan pembicaraan, Lingsir Wengi. Banyak versi mitos melekat pada tembang ini, terutama di era modern. Namun sebagian riwayat lisan Jawa menyebut bahwa tembang ini awalnya adalah doa lembut, ungkapan kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya, terutama bila malam mulai turun. Ketika hati paling jujur kepada Allah, Sunan Kalijaga tak pernah menganggap seni sebagai hiburan semata, melainkan media zikir, media dakwah, dan jalan menuju Tuhan. Sunan Kalijaga memahami karakter Jawa, lembut, suka simbol, suka adat, dan tak mudah menerima perubahan drastis. Maka beliau menyentuh masyarakat dengan pendekatan budaya, bukan penghapusan tradisi secara brutal. Beliau sering berkata, jangan patahkan rantingnya, tapi belokkan perlahan sampai ia mengikuti arah. Karena itu beliau sering dikritik sebagian kalangan, dituduh terlalu kompromis. Namun, hasil dakwahnya membuktikan segalanya. Dalam beberapa generasi saja, Islam menjadi agama mayoritas tanah Jawa tanpa peperangan besar. Pada suatu masa, ketika perjuangannya hampir usai, Sunan Kalijaga semakin jarang tampak di depan umum. Beliau banyak beruzlah, mendekatkan diri pada Allah, tenggelam dalam zikir, dan dalam sebuah riwayat tutur, dikatakan bahwa beliau wafat dalam kesederhanaan, tanpa istana, tanpa kemewahan, tanpa gelar-gelar kebangsawanan. Yang tertinggal hanyalah ajaran bahwa Islam harus menjadi rahmat, bukan ancaman. Sampai hari ini, namanya tetap hidup dalam wayang, dalam tembang, dalam gamelan, dalam syair yang kita dengarkan, bahkan dalam tradisi masyarakat Jawa yang kadang tak sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah buah dari dakwah seorang wali bernama Sunan Kalijaga. Ia bukan hanya penyebar agama, tetapi perajut budaya, penjaga nurani masyarakat, dan pelopor konsep dakwah yang damai. Hari ini, ketika intoleransi makin marak, ketika perpecahan selalu menemukan celah, kisah Sunan Kalijaga mengingatkan kita bahwa agama bukan tentang menang kalah, tetapi tentang kasih dan kedamaian. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Semoga kita bisa belajar bahwa perubahan tidak selalu harus dengan amarah. Kadang ia hanya perlu sentuhan halus, seperti suara gamelan yang pelan, yang mengalun lembut di sore hari, menyentuh jiwa. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.